Element City. It is time to hand them over. Oh boy. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sob. Berjumpa lagi dengan PBP Movies. Kali ini saya akan meringkas sebuah film animasi Hollywood dari Disney dan Pixar berjudul Elemental: Force of Nature. Film tentang kota yang diisi oleh 4 unsur elemen: api, air, awan, dan pohon. Film ini bercerita tentang 2 karakter yang berbeda, Ember dari elemen api dan Wade dari elemen air. Keduanya terlibat suatu masalah, hingga akhirnya saling jatuh cinta. Keluarga Wade menerima kehadiran Ember di tengah mereka, namun keluarga Ember tidak menerima Wade karena ia tidak berasal dari elemen yang sama dengan mereka. Apakah 2 elemen ini bisa bersatu, antara api dan air? Tonton ringkasan ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyuguhkan ringkasan film terbaik untuk Anda semua. Ini adalah kota elemen. Semua unsur kehidupan bersatu di kota ini. Ada si api, si pohon, si air, dan si awan. Sepasang suami istri api berasal dari kota seberang datang ke kota elemen. Mereka takjub saat memasuki kota elemen. Mereka pun mencari rumah sewa. Mereka mengetuk pintu satu persatu rumah sewa. Namun, tidak ada satupun yang mau menyewakan rumah kepada mereka karena mereka adalah keluarga dari unsur api. Akhirnya mereka menemukan bangunan kosong yang terbengkalai di pinggir kota. Mereka pun memperbaiki bangunan tersebut. Lahirlah satu bayi api perempuan yang diberi nama Ember. Lengkap sudah kehidupan kecil mereka. Keluarga api merenovasi bangunan kumuh menjadi sebuah toko perlengkapan unsur api. Pelanggannya adalah orang-orang dari unsur api. Semakin hari, toko mereka semakin ramai dan menjadi terkenal di kalangan unsur api. Kini Ember sudah menjadi gadis api. Ia membantu orang tuanya mengelola toko, baik menjaga kasir atau melakukan pengantaran ke rumah konsumen mereka. Ember memiliki masalah dengan emosinya. Ia tidak bisa menahan amarah. Ia mudah sekali marah jika ada hal yang tidak bisa ia kuasai. Sering sekali Ember meledak di depan konsumennya. Ayah api menasihatinya untuk lebih tenang, karena suatu hari nanti, Ember akan mewarisi toko mereka. Suatu hari, Ember menerima banyak pelanggan sekaligus. Saat itu juga ia panik dan ingin meledak. Ia pun lari ke gudang bawah tanah tokonya, kemudian meledakkan api di mulutnya. Ledakan tersebut membuat pipa air bocor. Dengan kekuatan apinya, ia menutup pipa yang bocor. Tiba-tiba muncul dari dalam air seseorang dari elemen air bernama Wade. Wade adalah seorang inspektur kota di bagian pemeriksaan bangunan. Ia mencatat pelanggaran toko milik Ember karena memasang pipa sendiri dan mendirikan bangunan tanpa izin. Ember memohon agar bangunan dan tokonya tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Namun Wade tidak peduli. Ia hanya menjalankan tugas. Wade pun pergi untuk memberikan laporan. Ember mengejarnya. Ember mencegat Wade di depan gedung kantor Wade. Ia marah besar dan mengancam Wade agar memberikan surat laporan. Wade masuk ke tanah dan melewati Ember. Ia pun memasukkan surat laporan ke pipa. Surat laporan langsung tersedot ke dalam pipa. Ember sedih karena gagal menghalau Wade. Ia pasti akan mengecewakan ayahnya jika bangunan mereka sampai ditutup. Wade yang mudah menangis pun iba kepada Ember. Ia mengajak Ember ke pusat surat aduan. Mereka memohon kepada kepala pusat aduan untuk tidak meneruskan laporan ke atasan. Ember yang tidak bisa mengontrol diri, tanpa sengaja meledakkan api hingga menghanguskan meja, dan membuat kepala surat marah. Surat pun masuk ke pipa dan melaju ke ruang atasannya sebagai pemegang keputusan. Kepala aduan memberi surat penutupan toko kepada Ember. Batas maksimal penutupan adalah 1 minggu. Ember pulang dengan perasaan takut. Toko mereka adalah satu-satunya harapan dari ayah api untuk membangun mimpi lama yang sempat hancur. Ember menemui Wade. Ia meminta bantuan Wade untuk menemui atasannya, Miss Claude, supaya mencabut putusan penutupan bangunan. Mereka pun pergi menemui Miss Claude di Stadion Bola Awan. Setelah menonton pertandingan bola awan, Ember meminta Miss Claude mencabut surat penutupan tokonya. Wade menambahkan bahwa ia bisa mencari sumber kebocoran air dan memperbaikinya. Miss Claude pun meminta keduanya mencari sumber kebocoran di kota dan memperbaikinya hingga Jumat minggu ini, maka surat penutupan tersebut bisa dicabut. Ember membuat balon udara. Mereka berkeliling kota mencari sumber kebocoran air. Mereka berhenti di pinggir kota karena menemukan tembok yang berlubang. Ternyata kebocoran diakibatkan dari sungai yang meluap dari kapal yang lewat. Hingga airnya mengalir ke celah tembok yang bocor dan mengalir ke kota. Mereka pun menutup sementara lubang tembok dengan tumpukan karung sebelum tim perbaikan datang memperbaiki tembok. Masalah kebocoran, sementara bisa diatasi. Wade pun mengajak Ember pergi kencan.
Karung penahan lubang tembok tidak bisa menahan air lebih lama. Kebocoran di toko Ember terjadi lagi. Wade menemui Ember untuk memberitahukan bahwa ia kekurangan tim, sehingga perbaikan tembok yang bocor tertunda. Ember tidak bisa menunggu lama karena batas penyelesaian masalah adalah esok hari. Mereka pergi ke pantai untuk mengumpulkan karung pasir. Namun, sepertinya itu bukan solusi. Ember pun meledak karena marah. Tiba-tiba pasir meleleh terkena panas. Ember mempunyai ide. Ia membakar semua tumpukan karung pasir dan mengubahnya jadi kaca yang menutupi lubang tembok. Akhirnya penutup kaca tersebut bisa menahan air yang tumpah. Mereka pun bahagia karena masalah kebocoran sudah teratasi. Malam harinya, Ember menemui Wade menanyakan perihal keputusan Miss Claude. Ibu api membuntuti anaknya. Wade mengajak Ember menemui keluarganya. Keluarga Wade menyambut hangat Ember. Miss Claude menelepon Wade. Ia mengatakan bahwa surat penutupan toko Ember dibatalkan. Mereka pun bahagia mendengar berita tersebut. Ember pamit pada Ibu Air. Ibu Air memuji bakat Ember yang bisa mengubah kaca menjadi seni. Ia menyarankan Ember agar memanfaatkan bakatnya tersebut untuk meraih mimpinya. Kini Ember merasa bimbang. Sejak kecil, ia bertekad untuk berjuang meneruskan mimpi ayahnya, sedangkan ia sendiri tidak tahu apa yang menjadi mimpinya. Ibu api yang melihat kedekatan mereka, datang memarahi Ember dan Wade. Ia berkata bahwa api dan air tidak bisa bersatu. Mereka pun dites kecocokan melalui dupa ramalan cinta milik ibu api. Ember menyalakan dupanya dengan mudah. Wade pun memanfaatkan tubuhnya menerima bayangan api Ember, kemudian mengarahkan bayangan tersebut pada ujung dupa. Wade berhasil menyalakan dupa. Ibu api terpesona. Ia tidak percaya Wade bisa menyalakan dupa. Tiba-tiba ayah api keluar kamar. Wade langsung menyelinap pergi keluar toko. Ayah api begitu bersemangat untuk pembukaan baru toko mereka yang kini akan dikelola oleh putrinya. Ember pun bingung, apakah harus senang atau sedih. Pagi hari. Kaca penahan lubang buatan Ember mulai retak. Ember pergi ke rumah Wade untuk mengembalikan hadiah Wade. Ember tampak sedih. Wade pun mengajak Ember menemui Miss Claude. Miss Claude meniupkan udara ke dalam air. Ember masuk ke dalam udara. Wade membawanya menyusuri sungai. Ternyata Wade membawa Ember ke tempat wahana lama yang sudah terendam air. Saat masih kecil, Ember ingin sekali melihat bunga waktu dari wahana tersebut, namun baru sekarang mimpinya bisa terwujud. Udara sudah mulai habis. Mereka segera melaju keluar sungai dan mendarat di bawah jembatan. Ember merasa senang sekali karena mimpi lamanya bisa terwujud. Wade menyuruh Ember menyentuhnya. Ember merasa ragu. Wade menyuruhnya mencoba perlahan. Jika tidak berhasil, Wade tidak akan mendekati Ember lagi. Tangan Ember menyentuh tangan Wade. Tidak terjadi apa-apa. Mereka pun berdansa. Tiba-tiba Ember teringat ayahnya. Ia harus memenuhi mimpi ayahnya meneruskan toko keluarga. Ia pun pulang ke rumahnya dan meninggalkan Wade sendiri. Malam hari, keluarga Ember merayakan pembukaan toko baru. Ayah Ember merasa senang sekali, karena ia akan mengestafetkan api biru kepada putrinya, Ember. Saat akan memberikan api biru, Wade muncul di tengah para tamu api. Ia meyakinkan Ember tentang perasaannya. Ia pun menyuruh Ember mengatakan yang sebenarnya pada ayah api, tentang mimpinya dan tentang pipa yang ia rusak. Ayah api marah dan menolak kehadiran Wade. Namun Wade tetap bersikeras tentang kesungguhan cintanya pada Ember. Ibu api mengatakan bahwa mereka adalah cinta sejati, namun Ember tidak mau mengakuinya. Ember mengatakan bahwa ia tidak mencintai Wade. Ia pun menyuruh Wade pergi dari tokonya. Wade pergi dan meninggalkan hadiah yang dibuat Ember di lantai. Ayah api kecewa pada Ember. Ia mengatakan tidak akan menyerahkan toko pada pengelolaan Ember dan memutuskan tidak jadi pensiun. Ember pergi ke taman kota untuk menenangkan diri hingga pagi. Kaca penahan lubang tembok tidak kuat lagi menahan air. Akhirnya kaca penahan pun jebol. Air mengaliri kota. Wade yang patah hati berniat pergi keluar kota untuk menenangkan diri. Ia melihat sesuatu yang salah di kawasan api. Ember melajukan motornya menuju tembok, berniat untuk memperbaiki lubang, namun air sudah mengalir deras menuju pemukiman api, hingga menyebabkan banjir. Ember masuk ke toko hendak menyelamatkan api biru. Wade menyusul masuk ke toko. Ember membuat penahan kaca agar air tidak menyentuh api biru. Air mulai memasuki toko dan menghancurkan kaca penahan hingga menyeret mereka ke dalam ruangan. Mereka pun terjebak di ruangan tertutup. Panas ruangan membuat Wade berkeringat. Saat mencoba naik ke atap, bangunan sebelah hancur dan menutup lubang atap. Tidak ada jalan keluar bagi Wade. Akhirnya banjir surut. Ember sendirian memegang api biru. Wade telah menguap dan hilang. Ember mengatakan bahwa Wade menyelamatkannya dan api biru. Ember menangisi Wade. Tiba-tiba air menetes dari atap.
Amber menceritakan kisah sedih untuk memancing tetesan lebih deras. Air terus menetes, hingga akhirnya menggenang di atas wadah. Wade muncul kembali. Cerita sedih membuatnya menangis. Akhirnya Amber dan Wade bersatu. Beberapa waktu kemudian, toko sudah diperbaiki. Kini toko api bisa dikunjungi oleh elemen lain selain api. Amber memutuskan pergi keluar kota bersama Wade untuk mengejar mimpinya. Amber meminta restu ayahnya. Ayah api merestui putrinya. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.